belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Ini kemungkinan membuat keputusan menabung ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk melakukan sharing session pada siang hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman yang terang benderang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Tante Irma Andrianintia, CFP, IFP, sebagai CEO di PT Inspirasi Keuangan Syariah yang hari ini telah berkenan hadir untuk menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, hari ini tentunya kita akan membahas tema yang berbeda dan tentunya sangat dekat sekali nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita akan membahas tentang sisi nilai waktu dari uang dan dari sisi nilai ekonomis dari uang itu sendiri. Nah, yuk Sobat IKS, buat teman-teman yang Sobat Soleha IKS, ikuti terus info tentang nilai uang secara ekonomis dan waktu. Monggo, Tante. Ya, terima kasih sekali Mbak Laila. Semoga sahabat IKSH dalam kondisi sehat, dilimpahkan berkah, serta selalu dirahmati Allah. Itu doa dan harapan kita semua. Dan Alhamdulillah, ya, hari ini Allah izinkan kita bisa untuk sharing ya. Hari ini tidak merupakan sebuah event mata kuliah, tapi kita akan mencoba bagaimana sih sebenarnya sisi nilai waktu terkait dengan implementasinya, penempatannya. Oke, boleh nih Mbak Laila, kalau hari ini kita coba ingatkan kembali, kita nggak akan berbicara deskripsi terkait artinya time value of money ataupun economic value of time. Tapi di sini nanti kita akan sedikit ada sharing sedikit ya, bagaimana menerapkannya. Karena dilihat dari sisi pengamatan untuk di lingkungan kita ini, hampir rata-rata ya, dalam pelaksanaannya ini banyak menyimpang. Jadi tugas kita sama Allah diizinkan untuk mengingatkan bagaimana penyimpangan ini bisa untuk diluruskan kembali dengan niatan semoga Allah memberikan kita nih kesempatan untuk pulang kembali ke pangkuannya dengan atas rahmat lillahi ta'ala. Itu harapannya. Mudah-mudahan kita sharingkan hari ini banyak bermanfaat dan Allah menggaransikan pada setiap umatnya. Insya Allah seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Laila nih, selama ini pemahaman terkait dengan time value of money itu apa sih Mbak? Kalau saya sendiri nih Tante, time value kebetulan saya juga masih awam soal itu Tante, masih belajar juga. Jadi nah mungkin saya dapat penjelasan pencerahan dulu nih dari Tante nih. Okay. Biar bikin wah. Iya. Jadi pengertian dari time value of money ini sendiri adalah nilai waktu uang kan ya. Ini merupakan satu konsep di mana menyatakan nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang datang. Sedangkan pengertian dari economic value of time itu sendiri ini memahamkan terkait dengan konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Nah, harapannya dengan economic value of time ini nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu. Seperti itu, Mbak Laila. Jadi sudah sedikit ada gambaran kan? Kira-kira nih, menurut Mbak Laila sama sahabat IKS
Esa, enakan mana sih time value of money dengan economic value of time itu? Kalau saya sih mungkin time economic value of time kayaknya ya Tante ya. Biar nilai ekonomis uang itu lebih lebih bermanfaat gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu Tante. Oh, baru sedikit mendengar definisi deskripsi dari dua hal ini aja Mbak Laila udah bisa merasakan ya getaran yang Allah kirimkan. Ibarat itu hidayah ya. Karena benar Mbak Laila, kalau dari sisi kita berbicara hanya fokus ke time value of money, itu memang kan konsep yang hari ini kita berbicara masalah ekonomi konvensional. Jadi intinya konsep ekonomi konvensional ini yang pasti yang dipikirkan hanya uang yang sangat berharga untuk saat ini. Nilai uang yang dimiliki saat ini merupakan bandingan yang mereka akan rasakan terhadap nilai uang yang akan ia terima di masa akan datang. Nah, konsep utamanya yang pasti uang permintaan pembayaran di masa depan ini dapat dikonversi ke dalam nilai yang setara pada hari ini ya. Intinya mereka hanya monoton berbicara masalah untung. Dan apalagi kita tahu nih time value of money perhitungannya yang pasti ada landasan dari sisi bunganya, interest, kemudian terkait dengan jangka waktunya ya. Jadi akumulasi hitungannya pun sudah nampak sekali ya. Hari ini kita paham bahwa time value of money ini cenderung ke arah borrow, artinya juga ke arah bunga, interest ya. Jadi sehingga misalkan nih kalau dalam penerapannya sehari-hari, orang berpikir dari sisi negatifnya ya, time value of money ini dalam sisi perdagangan bisa digambarkan misalkan nih ada penjual yang hari ini menjual gula. Katakanlah dia sudah mendengar efek dari kedepannya gula ini ada kenaikan. Singkat cerita, gula ini dia timbun karena dia tahu nih dari permintaan pasar pasti akan meningkat karena kebutuhan itu merupakan kebutuhan pokok. Alhasilnya dia berpikir konsepnya time value of money ya, artinya ya dia akan menumpuk nih. Nah, disinilah yang katakanlah kita sangat-sangat kalau bisa kita hindari konsep dari seperti ini. Tapi satu sisi tidak samanya konsep dari time value of money ini sangat merugikan, sangat harus kita hindari. Nah, misalkan nih Mbak Laila, suatu saat nanti punya harapan pengen beli properti nih, rumah. Nah, saat ini alhamdulillah IKSA juga sudah siap nih membantu menghitungkan bagaimana sih cara perhitungan menyiapkan dana terkait dengan pos pembelian sebuah bidang tanah atau rumah. Misalkan untuk saat ini nilai yang diprediksikan sekitar 1 miliar lah ya. Nah, nanti kita bantu hitungkan nih dengan kekuatan cash flow yang Mbak Laila dapatkan ya. Masing-masing income yang kita alokasikan nanti akan kelihatan. Pembelian rumah dengan satu nilai 5 miliar ini nanti kita bisa lakukan pembayarannya secara bertahap berapa seperti itu. Nah, manfaatnya dari ini ya Tante untuk kayak kita mendapatkan gambaran kedepannya gitu ya manfaatnya betul. gitu. Jadi misalkan nih aku nggak jadi deh mau ambil uang mau ambil properti senilai 1 miliar tapi kira-kira 5 tahun lagi nilai properti 1 miliar ini jadi berapa ya Teh yang harus aku siapkan. Kita berpikirnya bukan profitnya Mbak Laila ya, tapi hari ini kita berpikirnya bagaimana perhitungan yang harus kita siapkan supaya harapan nanti ada istilahnya Allah mengizinkan kita bisa mendapatkan amanah titipan sebuah rumah yang diimpikan Mbak Laila nih, misalnya sesuai kebutuhan Mbak Laila, bisa jadi bukan senilai 1 miliar, tapi akan mengalami kenaikan yang hari ini kita susah untuk memprediksikan. Karena untuk perhitungan di IKSH ini nanti kita ada input yang harus kita sharingkan ke klien terkait dengan tingkat inflasi yang akan kita infokan ke klien. Jadi pembelian apapun, katakanlah hari ini misalkan dari sisi perhitungan dana pendidikan anak, dana pensiun, kemudian kita pun mau mewakafkan pun,
target worker berapapun, insya Allah IKSA siap untuk membantu mengalokasikan dana-dana yang hari ini kita coba bantu infokan ke klien. Jadi biar nggak salah kaprah, dalam artinya dana yang mestinya harus diposkan di pendidikan kita alokasikan untuk pensiun nih, atau sebaliknya pensiun untuk pendidikan. Jadi kayak ibaratnya tukang tumpang tindih ya. Itu nanti adalah efek daripada pemanfaatan value of money itu sendiri. Itu dari sisi positifnya. Jadi kita nggak memakai secara konsep ininya nilai waktu uang itu sendiri, tapi kita menggunakan dari sisi positifnya itu memprediksikan perhitungannya aja, Mbak. Jadi benar kayak di situ time money itu sebenarnya banyak kekurangan, tapi masih banyak kelebihannya buat kita untuk memanfaatkan untuk kedepannya. Betul. Jadi enaknya misalkan nih dana pendidikan ya, terutama untuk masa kuliah nih, ini budgetnya juga nggak terbilang sedikit dan sangat singkat untuk apa istilahnya membangun ini asetnya ya. Artinya merencanakan dana pendidikan ini juga butuh waktu yang sangat luar biasa panjang, tidak bisa secara instan. Karena apa? Hampir rata-rata kalau di Indonesia nih, yang beberapa tahun terakhir itu kan kita tahu sendiri tingkat inflasinya untuk pengembangan gedung atau UKT pun itu hanya di antara ring 10% sampai 25%. Tapi qadarullah tahun ini beberapa fakultas perguruan tinggi atau lembaga pendidikan saya coba observasikan untuk kenaikan inflasinya bisa tembus 60% di saat pandemi kemarin ini. Dan itulah yang bikin katakanlah perhitungan perkiraan dengan time value of money ini sangat membantu kita. Katakanlah nih UKT yang bisa dibilang 5 tahun yang lalu nih, beberapa lembaga pendidikan memberikan per semesternya itu sekitar 7,5 juta lah katakanlah. Hampir rata-rata untuk teknik kan seperti itu. Tapi untuk di tahun ini kenaikan itu terasa banget sampai 10,5 juta. Jadi bisa dihitung sendiri kan Mbak Laila ya? Iya sih, Dan. Dari sisi kayak gini, nanti kira-kira ini baru katakanlah 5 tahun nih. 1 tahun terakhir kenaikannya luar biasa. Kalau untuk anaknya Mbak Laila nanti di sekolah teknik lembaga pendidikan katakan hari ini sesuai kebutuhan anak-anaknya Mbak Laila nih, kira-kira naik berapa persen, jadinya berapa yang aku harus siapkan untuk biaya per semesternya. Nah, itu nanti ada kita bantu untuk mengalokasikan beberapa pos keuangan itu, mulai dari anggarannya, ya, anggaran keuangannya, kemudian kita buatkan untuk alokasi sisi zakatnya, ya, zakat kan wajib nih, itu harus pos pertama. Kemudian infak, wakaf, ya, sedekah, lanjut nanti ada biaya katakanlah pendidikan, biaya umroh hajinya, terus kemudian biaya katakanlah pendidikan anak, asuransi atau mungkin ke pensiun atau bahkan wakafnya ataupun juga pernikahan nih anak-anak misalkan nih apakah Mbak Laila juga akan terlambat kalau hari ini berbicara menyiapkan untuk dana rumah tangga kelahiran anak misalkan seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bantu lewat aplikasi yang IKSH sudah siapkan. Jadi jangan khawatir, nggak ada namanya kesulitan lagi kita untuk memberikan pos-pos setiap sisi finansial kita. Itu manfaat kalau hari ini Allah kasih kesempatan nih IKSH berbagi sama beberapa sahabat IKSH ya. Jadi nggak ada kata alasan lagi ya. Jadi kemudian itu sudah Allah berikan, kita tinggal menerapkan aja. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan time value of money nih. Tapi bagaimana sekarang kita berbicara economic value of time? Yang pasti hari ini economic value of time itu konsep yang sangat-sangat membawa keberkahan. Tidak hanya sekedar berpikir duniawi, tapi juga afterlife kita, akhirat kita. Jadi harapannya cash flow yang ada di pertukaran perdagangan secara economic value of time ini, kecepatan berputarnya inilah kita akan menilai itu sangat bermanfaat dan mendatangkan manfaat buat sesama umat. Itu. Jadi kesejahteraan yang menjadikan impian program ekonomi pemerintah, kita sekeluarga atau dan sebagainya itu yang akhirnya akan kita rasakan dari sisi dampak positifnya yang terkait dengan
makna daripada economic value of time ini. Jadi konsepnya benar-benar sesuai dengan ajaran yang sekarang Allah berikan ya, Allah tetapkan. Jadi jangan katakan jangan sampai ada personal yang hari ini terdolimi, yang merasa dirugikan atau kadang kecewa ya. Jadi anggap kata prinsip yang sebenarnya harus sahabat IKSA pahami, ya kita harus menerapkan yang sistem economic value of time-nya dari sisi penerapan konsepnya. Tapi kembali lagi di dalam memberikan alokasi dana yang ada di aplikasi IKSA ini pun itu juga ada sisi kontribusi dari time value of money sendiri dari sistem perhitungannya. Bukan konsep penerapannya ya, jadi perhitungannya. Jadi kita harus tekankan kembali lagi, saya ingatkan berulang-ulang untuk sahabat IKSA ya, intinya hari ini kalau kita berbicara time value of money, jangan menerapkan konsepnya. Untungnya hanya untuk di sisi duniawi aja, itu sangat ngeri. Intinya seperti itu, karena tujuan untuk falahnya kita, perencanaan keuangan nggak ada, padahal kita mintanya kan keuangan yang sakinah. Misi keluarga pun juga sesuai dengan yang Allah ridhokan, Allah takdirkan yang hari ini rahmat berkat itu yang menjadi harapan. Mudah-mudahan di dalam sisi kita berbicara terkait dengan value of money ataupun economic value of time ini benar-benar kita rasakan. Oh iya, maaf, ini Bu Tika juga hadir ini. Assalamualaikum Bu Tika, terima kasih. Insya Allah suatu saat nanti kita menghadirkan Bu Tika nih di acara sahabat IKSA juga ini. Beliau benar-benar luar biasa Mbak Laila, ahli wakaf juga ya. Jadi nanti untuk berbicara wakaf kita insya Allah hadirkan Bu Tika untuk memberi sesi ke IKSA kita ya, agenda inspirasi keuangan syariah ini. Ya, ada Bu Tante. Ya, oke. Mungkin sudah ada pertanyaan dari kolom chat, Mbak Laila, coba kita cek ya. Karena untuk sekarang belum ada Tante. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung saja ya teman-teman, klik di kolom komentar. Ya. Jadi memang sangat menarik sih Mbak Laila. Tapi hal yang harusnya ini kita terapkan, banyak orang yang masih sering melupakan. Economic value of time ini pun akan mengajarkan kita kebutuhan dan keinginan gitu. Ini ada yang keluar pertanyaan? Ya Tante, dari Mbak Wulan nih. Saya bacakan ya Tante. Oke. Izin bertanya Bunda, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi nilai waktu dari uang masa sekarang dengan yang akan datang? Masya Allah, luar biasa ya. Persis yang saya sampaikan di depan tadi kan. Jadi time value of money ini sangat tergantung dengan sisi bunga. Kemudian terpengaruh juga dari sisi nilai uang sekarang ya, present value-nya. Hanya harapan kita bisa menghitung future value depan. Nah, itu yang hari ini makanya secara konsep di dalam Islam kita nggak diperkenankan menerapkan konsep time value of money. Tapi hari ini kita harus bisa mengimplementasikan secara keseharian sebagai habit kita, yaitu economic value of time. Jadi manfaatkan waktu itu benar-benar untuk siapapun. Itu yang menjadi harapan. Akhirnya apa yang menjadi tujuan keuangan kita al-falah itu tercapai. Tidak hanya berpikir itu yang terbaik, tapi afterlife kehidupan kita, akhirat kita dapat seperti itu Mbak Laila. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Ardian. Saya bacakan ya Tante. Iya. Apakah time value of money dapat digunakan untuk menentukan proyeksi investasi Tante? Insya Allah. Oh, berhubungan investasi nih Tante. Oke. Benar sekali. Jadi time value of money secara bukan konsep loh ya, tapi secara perhitungan, insya Allah kita juga bisa. Bukan artinya secara investasi ya, kita berbicara, lagi kita mau perhitungkan nih. Kira-kira investasi yang aku pakai untuk kebutuhan pos keuangan saya, kayak yang saya sampaikan tadi, terkait dengan rumah nih misalkan. Hari ini kita akan berbicara namanya kebutuhan itu kita nggak bisa prediksi. Niat yang kita harus jaga
itu merupakan harapan pertama. Jadi menjaga niat itu nggak boleh sampai hari ini kita berbicara nih, misalkan aku naruh investasi dalam jumlah 100 juta. Kira-kira nanti 10 tahun lagi aku mengharuskan dapat perhitungan sesuai time value of money. Bukan itu yang kita akan secara implementasi terhadap time value of money, tapi cukup aja terkait dengan perhitungan dari sisi time value of money-nya itu. Nah, itu harapannya supaya apa? Kita bisa memberikan sebuah perencanaan ya dari sisi jumlah nominal yang hari ini memang benar-benar kalau misalnya dari dunia pendidikan nih, itu kan juga masuk ke kategori investasi ya. Artinya kita menempatkan dana ini hari ini kalau kita simpan di dalam celengan macan ayam itu kan nggak bisa berputar ya. Artinya kita coba alokasikan dengan perhitungan time value of money ini, kira-kira dengan jangka waktu tertentu itu kita harus siapkan dengan dana berapa. Nah itu nanti manfaatnya kita bisa taruh juga nih Mbak, dana investasi itu tidak dalam satu keranjang. Untuk pemula seperti Mbak Laila ya, itu jangan langsung ke saham, tapi masuk aja ke pasar uang dulu. Artinya supaya resiko risk profile yang Mbak Laila punya ini tidak berisiko dampaknya yang istilahnya mereka yang sudah mengenal pasti ya. Artinya efek-efek dampak yang terkait dengan saham yang istilahnya punya risiko tinggi ini nggak dirasa lah. Jadi kita kan mengharapkan sisi aman dulu ya, kita amankan dulu, tapi bagaimana cash flow ini bisa kita harapkan bisa berputar seperti itu. Itu dari konsep dari time value untuk investasi seperti itu Mbak Laila. Okay. Sudah terjawab ya Pak Ardian. Semoga bisa puas dengan jawabannya. Nanti insya Allah lah Mbak Laila, kita agendakan dari sisi perhitungan time value of money dalam investasi dalam bentuk acara Zoom ya. Kita akan coba agendakan, kita undang sahabat-sahabat dari IKSH supaya mereka bisa belajar. Insya Allah undangan ini gratis supaya kita bisa memahami, mengawali bagaimana sih cara investasi yang sehat yang sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan hukum syariahnya ya, sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang insya Allah akan kita agendakan untuk berikutnya. Jadi berbicara belajar lebih menjurus lagi ya Bu Tante ya. Betul. Jadi sisi perhitungan time value of money itu kayak apa sih gambarannya? Kalau hanya kita berbicara seperti ini nggak bisa membayangkan kan Mbak. Tapi kali nanti insya Allah kita siapkan dengan agenda khusus di Zoom, kita bisa memberikan gambaran, perhitungan, dan kita bisa praktek langsung. Sahabat IKSH juga bisa mempraktekkan langsung. Dan nanti bisa dilanjut nih konseling untuk klinik konselingnya dari IKSH. Insya Allah kami akan membantu nih sahabat IKSH dengan teman sahabat-sahabat ada yang ada di IKSH sendiri seperti saya secara pribadi, kemudian juga ada beberapa teman ya, Pak Adi salah satunya juga, kemudian Bu Isti, Bu Dian, itu akan membantu kita untuk memberikan pengarahan yang insya Allah luar biasa ya. Jadi teman-teman jangan usah khawatir, jangan ragu dan jangan takut kembali untuk melakukan perencanaan keuangan yang sehat. Karena semakin dini kita melakukan pencatatan, insya Allah itu akan menjadikan tool kita, menjadi handran kita, supaya kita menjadi seorang bendahara di mata Allah yang penuh amanah. Itu harapannya dengan belajarnya time value of money ini terkait dengan perencanaan keuangan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Ini sambil baca. Belum ada nih Tante kita. Belum ya? Iya. Oke. Iya. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Oke, iya. Terima kasih sama-sama Mas Ardian. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini juga ada nih teman Tante nih Mbak Rahayu. Insya Allah ini juga bisa kita ini ajak gabung juga nanti suatu saat kita gabung di acara IKSH ya Mbak Rahayu, Mbak Yayu ini panggilannya, beliau sudah dokter juga. Kalau Butika ini tadi associate profesor. Jadi insya Allah nanti beliau ini orang-orang ahli syariah. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan beliau juga bisa memberikan ilmunya untuk berbagi di sahabat IKSH nanti ke depannya.
J. Mungkin ada pertanyaan lain ini Mbak Laila. Coba kita cek lagi. Jadi banyak sih sebenarnya Mbak Laila ya. Jadi terkait dengan time value of money ini benar-benar sangat bertentangan dengan hukum Islam itu banyak sih di dalam ini keseharian kita udah kerasa banget. Jadi kritik yang pasti untuk time value of money ya, yang menggunakan sistem bunga, kemudian ada ketidakpastian gaurot itulah yang membuat dalam perhitungan ini tidak berdasarkan Al-Quran itu harus kita hindari. Itu yang pasti seperti itu. Makanya kalau hari ini kita berbicara permainan saham nih ya, seperti yang ditanyakan Pak Ardi itu, banyak mereka akhirnya depresi ya. Harapannya dia meyakini dari sisi perhitungan time value of money-nya itu. Oke, aku bisa nih kayak spekulasi kan, artinya itu yang sebenarnya Allah meminta nggak seperti itu. Allah hanya meminta bagaimana sih kamu bisa ikut ya, mensyukuri dari awalnya yang aku cukupkan dengan katakanlah nih, aku titipkan nih harta kamu katakanlah sebesar 100 juta. Nah, singkat cerita pengalaman pribadi saya sendiri ya, saya mau haji dulu itu, uang itu saya coba lakukan dalam bentuk real atau dolar, ya kan? Waktu itu dolar masih katakanlah dibilang sisi nominal rupiahnya 10.000. Di saat pas haji itu ada kenaikan sekitar 12.000. Saya nggak tahu, saya nggak menghitung dengan nilai sistem time value of money, tapi dari sisi positifnya, karena kita konversikan dalam bentuk dolar ya, untuk pembayaran biaya haji sama atau umroh, itu lebih kerasa kayak benar-benar Allah mencukupkan umatnya itu luar biasa campur tangannya. Itu yang saya rasakan Mbak Laila. Kemudian ada juga nih cerita dari klien, beliau menyekolahkan anaknya di luar negeri. Waktu itu kursnya masih katakanlah di bawah 10.000 nih. Singkat cerita waktu anaknya pas jadwalnya kuliah berangkat, nilainya sudah di atas 10.000. Nah, berarti dolar sedikit ya. Benar sekali. Jadi itulah manfaat di mana hari ini kalau kita bisa menerapkan time value of money secara keseharian, yang artinya tidak melawan akan hukum yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, kita bisa berbicara bahwa time value of money ini mengajak kita untuk lebih hati-hati. Berarti benar, time value of money ini sebenarnya punya banyak nilai negatif dan positifnya nih Tante. Sebenarnya kita ya yang lebih bijak lagi nih menggunakannya seperti apa gitu ya Tante. Ya. Jadi ada sisi yang kebablasan salah penerapannya. Satu sisi kalau Allah menginginkan kita, menggaransi kita dalam setiap langkah kita dengan menjaga niat, itulah yang akhirnya kita merasa makin bersyukur ya, makin kerasa qanaahnya bahwa apa yang Allah sudah cukupkan ke kita nominal berapapun, ya ini luar biasa sekali. Jadi banyak yang di luar rasional kita ya, pikiran manusia tuh nggak akan nyampe gitu loh. Jadi misalkan nih Mbak Laila suatu saat nih, ditanya sama pasangan hidup, suami atau orang tua atau teman atau klien Mbak Laila nanti ke depannya ya sebagai jasa konselingnya, Mbak Laila bisa bantu nggak kalau hari ini aku mau siapkan katakanlah biaya umrohku, tapi nanti tak pakai buat anakku, misalnya seperti itu. Sebentar lagi kira-kira kalau aku nanti ada kebutuhan yang secara mendadak, uang ini aku ambil lagi, aku harus gantikan dengan perkiraan prediksi kenaikannya berapa. Nah, itu dari sisi positifnya kita bisa terapkan time value of money-nya. Tapi secara implementasinya, kita harus tetap memakai konsepnya ekonomi value of time-nya. Itu harusnya.
Iya, ini kayaknya Mbak Afifah nih, penasaran lagi nih, ada pertanyaan. Batasannya dalam menggunakan time value of money bagaimana nih Bunda? Oh, batasan-batasan dalam menggunakan ini Tante, time value of money. Batasan-batasannya. Ya, artinya kembali lagi kita akan pakai time value of money ini sebagai konsep perhitungannya aja. Sebatas perhitungannya aja. Jangan menerapkan secara konsepnya. Karena kalau kita tetap memaksa secara konsepnya, kembali lagi kita berbicara investasi, akhirnya kita kayak judi. Isinya spekulasi dan kita sedikit-sedikit kita hitung dan kita terapkan secara rumusan yang ada terkait dengan sisi bunganya itu tadi. Jadi banyak yang salah kaprah untuk saat ini berbicara time value of money itu membanggakan jumlah nominal, begitu realitanya, mohon maaf, kadang sesuai nih ya kata-kata seperti yang aku prediksikan, aku harus istilahnya pakai hitungan time value of money, akhirnya apa yang aku dapatkan sekian ini. Dia mengakukan bahwa segala sesuatu yang dia usahakan ini asal hasil jadi payah dia, bentuk ikhtiar dia. Padahal di dalamnya sebenarnya itu campur tangan Allah kan. Allah bisa mengukur dengan perhitungan yang mereka sudah yakini, bukan meyakini akan apa yang dicukupkan Allah, iya kan? Intinya kelupaan atas apa yang sebenarnya kalian tuh justru harus bersyukur ya. Ingatnya Allah makin ditambah karena apa? Dengan mencukupkan umatnya, itu artinya kita jangan sampai kelupaan. Aku kemarin ini hasil kerja kerasku, aku investasi di sini, aku sudah prediksikan, aku udah hitung ya present value-nya yang sekarang misalkan aku harus tanam sekian, nanti next future value-ku akan aku dapatkan seperti ini. Nah, itu topik bahasan yang hari ini sering banget terjadi di dalam masyarakat. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Hanya sisi duniawi. Penyimpangan akan makin lebar. Benar sekali. Jadi itu yang hari ini benar-benar harus kita introspeksi diri ya. Dari sisi time value of money ini memang ada sisi positifnya yang seperti disampaikan Pak Laila tadi, bahwa kita hanya pakai sekedar perhitungannya aja untuk memahami, menyiapkan ilustrasinya. Sisi ilustrasinya aja, bukan memastikan ini jumlahnya, jangan. Karena terkait dengan hasil itu hak prerogatifnya Allah, bukan manusia, ya. Jadi ini salah satu tool yang Allah sudah siapkan, artinya bagaimana kita akan kembali ulang menuju yang Allah inginkan. Jadi perhitungan termasuk wakaf, zakat. Nah, ini bisa kita naikkan. Artinya, kira-kira sampai hari ini loh ya, hitungan zakat itu nggak ada inflasi loh Mbak Laila. Yang ada cuma persentase dari sisi income kita ya. Jadi terkait di luar zakat, infak, sedekah, bolehlah kita pakai perhitungannya dengan cara dari sisi time value of money. Karena kalau kita nggak hitungkan ilustrasinya dengan tool yang Allah sudah siapkan di depan mata ini, kembali lagi kita nanti sendiri yang akan rugi, ya kan Mbak? Misalkan kita nih untuk dana pensiun nih, dana pensiun itu sebenarnya digambarkan bukan hari ini kita sisihkan untuk dana pensiun itu, kemudian katakanlah ya, waktu kita mau masa pensiun, uang itu kita ambil. Bukan seperti itu. Mengalokasikan, menerapkan dana pensiun dari mulai start perencanaan, kemudian pengelolaan, lanjut pendistribusian itu nanti ada sendiri nih. Kita coba agendakan di sesi yang next. Nah, karena untuk gambaran singkatnya ya, untuk terkait dengan dana pengelolaan pensiun ini kan juga ada perhitungan namanya present value sekarang ini, nanti aku akan pakai untuk dana pensiunku gimana, nanti ada perhitungannya sendiri sebagai ilustrasinya. Kemudian kita coba nih, kita susun sebagai perencanaan sudah jalan ya, kita coba alokasikan untuk dana pensiun gimana, kita masukkan dalam sebuah empolong atau katakan kita belikan aset yang next aset ini pun juga akan ada ilustrasi terkait dengan time value of money-nya.
Artinya kita beli harta sekarang, misalkan aset sekarang nih nominalnya 200 juta nih. Di saat nanti 19 tahun ke depan waktu kita pensiun, future dari nilai aset kita itu jadi berapa sih? Apakah dana itu bisa membantu mengalokasikan dana pensiun kita di luar dari aset ini? Menambah, istilahnya menambah ya. Nah, disitulah saat nanti kita mau masuk masa pensiun, nggak ada salahnya. Memang kita sudah rencanakan bahwa aset yang kita beli saat ini dengan future istilahnya dengan present value-nya yang sekarang ini, dengan harga yang sekarang ini, bisa kita coba ilustrasikan dengan hitungan future value secara kebutuhan kita pensiun nanti. Kita beli, kemudian di saat kita mau masuk pensiun kita jual untuk dengan kebutuhan nilai liquidnya nanti kita bisa distribusikan untuk kebutuhan hari kedua kita di masa pensiun. Seperti itu. Jadi pengelolaan seperti itu sebenarnya kalau kita mau belajar ya, insya Allah apa yang dituliskan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menciptakan dunia itu terasa banget Mbak Lala. Tinggal kita sendiri punya akal ini bisa dimanfaatkan nggak secara maksimal. Itu harapan yang Allah minta sebenarnya. Allah nggak berbicara masalah berapa besar kamu bisa mencari nanti di dunia, punya hartamu, punya gini. Enggak. Kita orang hidup ini sama Allah hanya diberikan hak apa? Hak guna. Bukan untuk memiliki. Supaya apa? Manusia itu bisa depresi kan gara-gara itu kan ya. Merasa memiliki. Nah, apalagi tahu nih perhitungan future value-nya dengan time value of money-nya itu yang membuat kaprahnya dalam penerapan sehari-hari. Benar-benar. Saya punya pertanyaan, Mbak. Ya. Ya, ini nih sebenarnya pertanyaannya karena sering nih saya dapatkan di lingkungan hidup saya nih. Contohnya misalnya dari keluarga kita atau saudara kita mau minjem nih 50 kilo karung beras lah, Bu. Jadi minjemnya itu dalam bentuk 50 kilo karung beras. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu setahun 2 tahun gitu nanti dibayarnya itu pakai, misalnya mau dibayarnya pakai uang, berarti nilai uang yang dibayar itu sesuai dengan harga beras di masa yang akan datang. Itu termasuk dalam riba apa tidak ya, Bunda? Nah, soalnya itu masih bingung. Bagus banget ini pertanyaannya Mbak Laila. Iya, dan jadi berbicara masalah pelunasan ya, karena itu adalah hutang ya yang harus tetap kita bayarkan. Yang pasti banyak klien yang tanya seperti Mbak Laila sampaikan. Kalau hari ini ada mereka yang juga punya nih, katakanlah pinjam dari emas, ya. Mas, katakanlah nih, aku pinjam 200, itu nggak jauh dari 50 kilo beras misalnya. Saran terbaik Tante cuma memberikan option, baiknya dikembalikan dalam bentuk beras atau dalam bentuk emas itu sendiri. Karena unsur hobi itu akan kuat mengikuti. Dan itu akan menyebabkan silaturahmi pun akan ada gangguan ya, terganggu ya. Jadi misalkan kalau hari ini kita berbicara beras, ya udah kualitas beras yang tempo hari kita pinjam, kita carikan yang hari ini mutunya sama dengan beras waktu kita pinjam dulu. Nominalnya, kilonya juga harus sama. Artinya orang yang menerima nggak akan berpikir nilai uangnya, tapi manfaat, keberkahan, seperti itu. Juga sebaliknya emas juga sama Mbak Laila. Katakanlah tempo hari anaknya mau kuliah nih, kebetulan saudaranya itu siap membantu dalam bentuk emas ya. Aku adanya emas nih 100 gram, misalkan seperti itu. Oke, saya pinjam dulu emasnya. Tapi dia nggak mampu menghitungkan berapa lama dia harus melunasinya. Singkat cerita, alhamdulillah Allah izinkan nih, ya ada rezeki yang juga karena si klien ini juga menanyakan hal yang sama dengan Mbak Laila. Saya berusaha memberikan yang terbaik buat klien ya. Artinya yang hari ini tidak menyalahi aturan yang Allah berikan, Allah tuliskan, Allah tetapkan. Dan prinsip economic value of time ini yang sangat-sangat kerasa. Jadi, oke, Ibu, nanti tolong di saat Ibu sudah siapkan
karena perjanjiannya kan akadnya dengan saudaranya saya juga nggak diberikan secara transparan kan Mbak Laila. Tolong dikembalikan dalam bentuk emas juga. Walaupun katakanlah dulu emas waktu dia pinjam itu senilai katakanlah 200.000, 500.000 nih. Untuk saat Iya, ini nilai itu saya Tante. dan untuk saat ini emas sudah di atas 1 juta lagi nih. Nah, ya qadarullah, itulah cara Allah mencukupkan umatnya. Jangan dinilai dari sisi perganya berapa rupiah, tapi rasa tanggung jawab, ya, rasa kepedulian juga nilai manfaat, maslahah yang Allah tunjukkan itu kerasa banget, Mbak. Jadi Islam itu sangat indah. Jadi kita nggak usah memberikan sesuatu hal yang Allah kirimkan ke kita ini menjadi sebuah beban ya. Insya Allah apa yang sudah Allah siapkan untuk dalam konteks PR, ini Allah sudah siapkan jawaban PR-nya. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan kita semua sahabat kita kembali lagi time value cukup di batasan ilustrasi perhitungan. Tapi untuk secara konsep penerapannya seharian, kita harus wajib kita terapkan economic value-nya. Itu yang menjadikan harapan kita. Itu seperti itu Mbak Laila. Dan sebenarnya kedua bidang ini tuh sebenarnya beda-beda tipis ya Tante ya. Kalau kita salah sedikit, pleset. Benar-benar. Saya punya lagi nih, bisa nggak nih Tante? Oke. Misalnya saudara kita meminjamkan uang, terus kemudian nanti pas pengembaliannya itu dengan nilai jumlah uang yang sama, tetapi mereka yang saudara kita yang meminjamkan ini punya niat untuk memberikan lebih atau memberikan apa gitu sebagai tanda terima kasih karena kita telah memberikan pinjaman uang tersebut, itu termaksud dalam riba apa enggak nih Tante? Bagaimana nih penilaiannya? Nah, pertanyaan kembali lagi bagus banget karena memang ini yang sering terjadi. Misalkan nih nggak cukup pinjam uang, minta tolong belikan sesuatu. Aku nitip. Iya benar-benar. Aku nitip ke teman Mbak Laila. Aku nitip ya makan. Ternyata satu sisi habisnya 25.000 nih. Punyanya Mbak Laila 30.000. Apakah 5.000-nya riba? Nah, kan hampir sama kan ya gambarannya untuk ilustrasinya. Yang pasti kalau hari ini kembali lagi 5.000 itu tidak diniatkan untuk katakanlah nih harus diakadkan Mbak. Makasih ya, aku udah ngerepotin kamu 25.000-nya untuk makan. Tapi alhamdulillah ini ada uang 30.000. Aku nitip 5.000 untuk beli pulsa aja ya. Iya. Masih mute, Mbak. Mic-nya masih mute. Iya. Oh iya. Iya. Berarti maksudnya dari segi komunikasinya itu emang juga harus benar-benar transparan. Harus jelas. Iya, Jadi misalkan nih. Biar juga sih sebenarnya Tante ya. Betul. Itu yang membawa kita tanpa sadar riba itu lengkap ke kita. Jadi hati-hati banget dalam transaksi ya, terutama seperti itu. Artinya hari ini kita mengingatkan kembali, ini ada kejadian benar. Jadi 20 tahun yang lalu, saudara pinjam 25 juta. Ya. Nah, satu saat sebenarnya itu sudah diniatkan diberikan sama saudara yang membutuhkan. Tapi satu sisi, dalam sisi usaha, alhamdulillah nih, dalam perjalanannya, si saudara yang dapat pinjaman dari saudara yang lain itu, yang meminjami uang 25 juta, ini bertumbuh punya usaha, sukses, melebihi kesuksesan saudara yang memberikan pinjaman modal itu tadi. Nah, benar-benar. Lumayan loh 20 tahun. Katakanlah kalau secara time value of money, bisa dihitung itu. Ya udahlah, saya anggaplah ini pertumbuhannya 5% aja, misalkan kayak gitu. Dengan periodenya 20 tahun, tinggal mengalihkan. 25, ya, kita hitung aja, Mbak, coba. Ini saya hitungkan ya. 5% lumayan, Tante. Jadi secara hitungan time value of money, itu nanti ketemu sebentar. 25
kali 5. Present value-nya 25 juta nih, ya. Kemudian kita cari value-nya. Padahal hari ini kita bicara annual rate-nya tadi digambarkan 5% nih dengan periode 20 tahun. Ya. Secara ini kita dapat berapa nih? Present value 66 juta nih. Wah, Kalau hitungan pakai konsepnya time value of money. Ilustrasi ini yang diharapkan kalau hari ini kita kembalikan dengan nominal 66 juta dari 25 juta. Berarti berapa ribanya? Nah, akadnya bagaimana? Ternyata si saudaranya yang sukses melebihi yang meminjami modal ini, dia kembalikan 100 juta nih kemarin. Ada kelebihan 75 juta. Akadnya nggak boleh sekedar terima kasih loh ya, tapi bisa mohon maaf, ini alhamdulillah ada titipan rezeki yang kami coba mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain. Yang 25 jutanya sebagai akad niat saya pinjam, saya kembalikan. Alhamdulillah 75 jutanya ini bukan sebagai tambahan untuk mengikuti 25 jutanya, tapi ini pisah. Kami memberikan titipan ini karena ini menjadi hak dengan untuk menerimanya, tolong diterima, misalnya seperti itu. Artinya diniatkan semoga bermanfaat untuk bisa terkait dengan kebutuhan keluarga, misalkan menambahkan modal lagi, atau untuk biaya anak sekolahnya, atau untuk kebutuhan harinya, atau mungkin untuk alokasi lain lah. Kita nggak bisa tahu ya. Jadi kembali lagi terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini sampai 20 tahun. Allah masih mengizinkan karena hutang itu juga harus lunas, kewajibannya harus dilunasi oleh ahli waris juga kan. Insya Allah ini ada dana, istinya bukan satu paket dengan 25 jutanya ya, tapi ini terpisah. Sebagai ucapan kami merasa bersyukur memiliki saudara yang luar biasa yang memberikan support kami untuk makin maju seperti itu Mbak Laila. Jadi insya Allah itulah yang ini katakanlah Allah mengizinkan ya, ilustrasi dengan tempel omni oke, kita terapkan. Setidaknya kita kan ada gambaran nih. Kalau hari ini aku 20 tahun yang lalu aku pinjam 20 juta dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa kan, ya kan, amanah harta yang dititipkan Allah untuk dikelola, sementara ini melebihi kesuksesan yang saudaranya. Oh, coba nih iseng-iseng dihitung nih dengan template money-nya. Oh, ternyata uang 25 juta jadi 66 juta nih. Oke lah, aku kepingin ngasih 100 juta. Ya lupa nggak diniatkan dengan ucapan tadi akadnya. Sama-sama dapat ribawi, sama-sama dosa. Itu yang bisa kita pahami untuk saat ini seperti itu, Mbak. Jadi kembali lagi, bolehlah kita pakai untuk ilustrasi perkiraan, perhitungan terkait dengan value of money. Tapi kembali lagi secara habit, budaya, menentukan sehari-hari, baiknya kita pakai ekonomi value of time. Ya, itu yang dikonsepkan untuk apa Mbak? Perhitungan perencanaan secara al-falah, ya, perhitungan secara totalitas. Karena memang kembali lagi harta itu sampai puasa kan, kita ada pertanggungjawaban bagaimana mulai saat kita menerima itu kan harus difilter halal haramnya, ya kan. Kemudian kita rencanakan, kita niatkan, kita alokasikan, kita kelola kan otomatis ya, dan kemudian yang terakhir pendistribusi. Itu semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang saya sampaikan sore ini. Semoga sahabat IKSL juga sama Allah diberikan kesempatan untuk merasakan manfaatnya ya. Jadi nggak ada kata terlambat, walaupun kata-kata alhamdulillah. Kita cobalah mulai dari lingkungan kecil keluarga kita. Yuk kita terapkan economic value of time-nya. Jadi manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi hargailah waktu, istilahnya seperti itu. Jangan kebalikannya, konsep hidup pakainya time value of money. Jadi nilai uang kayak gitu. Tapi justru waktulah yang memiliki nilai value yang luar biasa. Itu yang kita bisa memetik pembelajaran ya secara teori
mungkin orang bisa membaca, tapi saya yakin dalam kesehariannya banyak yang melupakan dalam sisi Bener penerapan. sih Tante. Benernya agak lumayan. Iya. Oh, ini Berarti kita ada, kita sapa juga ini Mbak Mbak Sobaya, Mbak Soya ini dosen dari UII juga Jogja. Assalamualaikum, sehat selalu Mbak. Masya Allah, hari ini luar biasa ya sahabat IKSH yang bergabung, orang-orang terpilih. Jadi mudah-mudahan apa yang hari ini, sore ini di-sharingkan atas izin Allah ini bisa untuk terus ditransferkan ke siapapun. Waalaikumsalam. Ini walah luar biasa. Saya belum sempat sowan lagi, belum ketemu lagi sama beliaunya ini. Insya Allah nanti kunjungan ke Jogja saya mampir, Mbak Soya. Ini satu perjalanan suka backpackeran ya. Jadi kita iya nyantai banget, kita menikmati banget. Jadi kata anak muda. Mbak Soya ini luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Laila ini katanya awal tadi kan nggak paham nih terkait dengan, karena kan iya kayak gitu ya Tante ya, tapi udah mulai masuk sini dari penjelasan Tante, berarti saya ngambil kesimpulan sendiri nih, dalam otak saya langsung muncul nih, oh berarti kalau untuk perhitungan itu kita bisa menggunakan time value of money, tapi kalau untuk penerapan kita untuk kehidupan sehari-hari kita, berarti kita harus menggunakan economic value of time iya, gitu, kayak dari itu langsung nyangkut di kepala gitu Tante. Iya benar, itulah nikmat Allah. Jadi kita mau melangkah itu nggak sampai menyimpangnya terlalu menyimpang banget. Hari ini mulai Allah kerucutkan lagi, Allah luruskan lagi, karena memang nggak ada namanya rencana kebetulan yang Allah berikan. Tapi memang Allah itu sudah menakdirkan bahwa Laila, kamu nggak bisa nih lanjut sistem ekonomi konvensional yang kamu akan terapkan di dalam keluarga kecil kamu ke depannya. Dan mulai saat ini aku amanahkan kamu tugas ya untuk meneruskan syiar ini supaya nggak ada namanya kesejahteraan itu terhambat hanya gara-gara penerapan time value of money aja. Tapi benar-benar hari ini ekonomi value of time ini benar-benar kerasa untuk semua umat seperti itu. Itu yang hal kecil tapi cahayanya luar biasa itu kalau bersinar. Itu ya. Amin. Amin. Insya Allah seperti itu Mbak Laila. Jadi insya Allah nanti saya diingatkan juga Mbak Laila ya, karena belum tentu setiap sahabat IKSH yang hadir sore ini itu paham banget terkait dengan time value of money itu sendiri, karena nanti kita akan ilustrasikan di acara Zoom nanti, atau mungkin kita akan memaparkan lewat IG Live juga. Cuman kita nggak efektif waktu kan, karena terlalu singkat ya untuk IG Live ini. Tapi insya Allah pada Zoom kita mau diskusi lebih dalam dan sebagainya, kemudian kita kontinukan. Insya Allah IKSH akan siap untuk mendampingi siapapun yang hari ini Allah izinkan bisa ketemu di online-nya ya. Artinya baik dari sisi mengalokasikannya, pos keuangannya, bahkan Mbak Laila di IKSH ini kami juga akan memberikan coaching ya. Artinya bagaimana kalau hari ini kita sudah berbicara masalah kinerja, produktivitas, yang pasti kita harus menyesuaikan dengan tool yang sudah Allah siapkan di diri kita. Kita akan bantu bakat-bakat secara maksimal, tujuh bakat terutama ya, yang paling kuat harus kita coba maksimalkan. Artinya supaya dari sisi pengembangan karirnya, dari sisi membangun timnya dan sebagainya ini, insya Allah tidak dari pengetahuan diri juga sih Tante, untuk menyesuaikan diri juga. Iya, betul sekali. Jadi inspirasi keuangan syariah tidak hanya bicara terkait hanya sebatasan sisi keuangan, tapi hari ini IKSH juga akan membantu nih buat orang tua, pasangan muda yang mengharapkan anak-anak dalam pemilihan jurusan nih, mungkin dari sisi SMP ke SMA, SMA ke lembaga pendidikan selanjutnya, itu jangan sampai budget yang kita sudah siapkan ini terbuang sia-sia. Artinya
oh ternyata anakku salah jurusan nih, kenapa harus kemarin harus ke apa fakultas favorit, perguruan tinggi favorit yang hari ini katakanlah notabene tidak aku sesuaikan dengan potensi yang anak saya miliki. Nah, itu yang akan dicoba untuk memberikan kontribusi option terbaik untuk sahabat-sahabat ISKSA. Kami dari PT IKSA akan siap untuk mendampingi siapapun yang hari ini merupakan tanggung jawab kami, amanah kami. Seperti itu Mbak Laila. Jadi insya Allah kami siapkan semua apa yang menjadi kebutuhan live ya. Artinya kebutuhan dari sisi menggali sifat yang Allah sudah tempelkan ke kita, distempelkan ke kita. Misalkan nih dari SD sekolahnya sudah bagus nih, dari SMP sudah bagus nih, kemudian lanjut ke SMA juga bagus nih, pilihan juga, dan apalagi budget untuk SPP-nya kan juga nggak murah nih. Sebaiknya aku mau masukin anakku ke fakultasnya ini, sebaiknya apa ya yang sesuai dengan anak saya. Itu insya Allah IKSA akan siap untuk membantu juga. Jadi kita akan berbagi ya manfaat terkait dengan sisi perencanaan, pengalokasian, dilanjut pendistribusian dari sisi keuangan, kemudian juga kita memberikan satu bekal ya, artinya kita memberikan satu assessment gambaran ilustrasi yang sebaiknya komunikasi antara orang tua, anak, juga lingkungan yang akan menjadikan tujuan smart goal-nya itu benar-benar tidak menjadikan beban. Artinya bukan sebuah prestasi yang kita kejar, tapi apa yang kita lakukan ini merupakan panggilan Allah. Jadi tugas-tugas yang sudah Allah siapkan ini kita enjoy untuk menyelesaikan. Banyak tugas yang harus kita selesaikan, kita tambah, kita cek, kayak kita haus terkait dengan tugas-tugas yang Allah berikan. Tapi kalau kita berbicara hari ini, kalau kita tidak mengenal diri, otomatis apa yang kita jalankan ini hanya sebatas potensi prestasi. Jadi akhirnya kita lelah, kita capek, dan akhirnya efeknya kemana? Sisi finansial kita jadi boros, ya kan? Itu yang ada keterikatan kuat dari sisi bagaimana kok ada korelasi antara sisi finansial dengan sisi potensi yang Allah sudah takdirkan di diri kita. Jadi kalau bisa ini modal yang sudah siapkan, kita coba arahkan coaching dengan potensi yang dia miliki. Dia punya apa sih sebenarnya yang harus bisa dialokasikan dengan budget ini yang secara maksimal bisa membantu produktivitas ini tetap lancar. Itu harapannya seperti itu. Jadi bolak-balik lagi, gambaran dan value of money pun juga akan mengikuti itu. Satu sisi tidak hanya berbicara ekonomi value of time dari sisi keuangan, tapi manfaat dan keberkahan dari sisi finansial itu sendiri akan berdampak pada produktivitas yang kita jalani. Itu yang mudah-mudahan menjadikan sharing sore ini kita nggak aja berbicara terkait dengan suaranya hilang Tante. Oh, suaranya hilang. Ya, udah. Sekarang sudah bentar aja kok tadi. Oke, Ya, siap. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, Mbak Laila. Kalau dari saya sih udah ya cukup Tante. Mungkin kita akan ketesan waktu juga ya, nanti mungkin kita lanjut lain kali. Oke, siap. Mungkin mau Tante tambahkan lagi? Sebelum ini ya, waktunya habis ya. Yang pasti titik saran yang mungkin bisa menjadikan sebuah pertimbangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, sharingkan sore ini sangat-sangat memberikan manfaat ya. Kembali lagi bahwa time value of money tidak selamanya itu negatif, tapi cukup memberikan dampak positif ketika kita memberikan ilustrasi terkait dengan perhitungan ke depannya, future value-nya. Itu yang akan kita pakai sebagai landasan dalam sisi habit sehari-hari kita. Tapi untuk penerapannya kembali lagi, kita pakai konsep economic value of time. Itu yang harus kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya harapannya, sisi apa yang menjadikan harapan kita, menjadi tujuan dari sisi finansial kita ini, Allah memberikan keberkahan tidak hanya cukup
sebatas duniawi aja. Tapi insya Allah sampai batasan akhirat itu yang kita dapatkan. Al-falah, totalitas, keuangan yang sakinah, itu yang menjadi harapan kita. Dengan harapan sore ini, saya juga minta maaf Mbak Laila ya, juga sahabat syariah, bila mana ada kata yang dalam penyampaiannya ini ada salah kilafnya, insya Allah itu murni dari pribadi saya mohon maaf. Bila mana ada sisi kebenarannya, itu murni datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Mbak Laila. Ya. Iya, Kak. Nah, ini sebelum penutup saya juga mau ngucapin terima kasih buat Tante Irma, buat ilmunya hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Dan tentunya kita tidak lupa nih mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat syariah kita yang sudah menyaksikan live kita nih sampai akhir.